Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Melalui channel Yosef Iman Santoso ini saya rindu untuk memberkati terus Bapak Ibu melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan juga nanti di akhir kami akan mendoakan Bapak Ibu yang mengalami masalah, pergumulan berat, apapun juga nanti kami bawa dalam doa. Haleluya ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Mungkin sudah beberapa bulan ya, sudah agak lama ini ya saya tidak membuat konten video ini ya. Tapi terus Tuhan dorong untuk bikin video-video berikutnya, dan juga ada permintaan-permintaan untuk kami membuat video yang bisa untuk memberi penguatan, memulihkan, memberkati banyak orang. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saya akan sedikit bersaksi ya Bapak Ibu, bahwa ada salah satu video kami yang luar biasa Tuhan berkati ya, menjadi viral di Facebook, dan ada ribuan view, dan juga puji Tuhan, dan juga mendapat subscriber 1.000 lebih. Ya, itu semua bukan tujuan, tetapi kami memaknai bahwa video-video yang kami buat cukup mendapat perhatian dan mendapat tempat di hati pemirsa, sehingga mereka boleh melihat dan mensubscribe. Itu artinya video kami boleh diterima dan jadi berkat. Haleluya. Segala puji hormat bagi Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kami hanya hamba Tuhan ya. Mujizat hanya Tuhan yang lakukan. Kita hanya sarana, hambanya yang hanya mendorong, mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mujizat masih ada. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih di dalam nama Yesus, ya, salah satu video kami yang viral adalah saya mendoakan lewat YouTube, lewat HP ini, yaitu dengan cara barang siapa yang sakit ya. Ini video yang lalu ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya sarankan untuk berdoa sepakat sama saya dengan cara mengulurkan tangan, di mana tangan saya arahkan ya. Yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa menyentuh tangan saya di HP, dan puji Tuhan banyak terjadi mujizat dan banyak kesaksian ketika mereka melihat video saya tersebut. Dengan kami mendoakan dengan cara mensepakati doa-doa kami, dan mengarahkan tangannya menyentuh tangan saya di HP. Puji Tuhan ya, mujizat terjadi, dan banyak yang dijamah dan dilepaskan dari sakit maupun belenggu-belenggu iblis. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Dan kami dapat permintaan doa lewat Facebook ya, dari Messenger, WhatsApp, maupun ketikan di WhatsApp, maupun telepon secara pribadi. Banyak pergumulan yang dihadapi saudara-saudara kami, dan puji Tuhan, saya senantiasa sebelum doakan saya berikan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang memicu mujizat itu. Dan ketika anak-anak Tuhan imannya diperkuat melalui firman Tuhan dan didoakan, mujizat terjadi. Haleluya. Segala puji hormat bagi Tuhan ya. Pada waktu saya membuat video, memang pada waktu itu kalau saudara perhatikan itu saya mengambil waktu doa puasa 3 hari ya. Dan 3 hari yaitu puasa Ester ya. 3 hari 3 malam, 3 makan tidak minum secara total. Dan hari terakhir kami khotbah, kami mendoakan. Puji Tuhan, urapan anointing itu menjamah dan memulihkan banyak orang. Segala puji hormat bagi Tuhan ya. Dan di Facebook dibagikan 1000 kali lebih ya. Itu semua kasih karunia, dan ada jumlah pemirsa view ada 42.000 lebih. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Kesenangan kami adalah nama Yesus ditinggikan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui sarana YouTube, internet, melalui udara, tidak ada jarak, waktu, dan ruang yang bisa menghalangi. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Roh Kudus memenuhi seluruh muka bumi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang satu itu memenuhi seluruh muka bumi, dan mujizat terjadi. Haleluya. Dan satu hal yang mendorong saya untuk membuat video kali ini adalah adanya permintaan supaya
kita secepatnya membuat. Tapi ketika kami membuat video, kami tidak asal-asalan. Kami harus merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, tersungkur, mencari kehendak Tuhan, mencari pimpinan Tuhan. Akhirnya saya putuskan membuat video kali ini. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan ketika ada yang dijamah karena video saya yang viral itu mengenai kesembuhan, kali ini saya akan mendoakan tentang pemulihan keluarga. Haleluya. Karena juga dari permintaan doa melalui komentar YouTube, melalui Facebook, melalui WhatsApp, baik diketik maupun telepon secara langsung. Ada yang mengalami masalah-masalah keluarga dan rindu untuk dipecahkan, ya. Pada waktu itu saya memberikan firman dan juga mendoakan, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menjamah dan Tuhan memberi kekuatan. Akhirnya dari masukan-masukan dan saya teliti karena banyak yang minta doa tentang masalah rumah tangga. Akhirnya saya putuskan, saya berdoa, saya akan khotbah tentang pemulihan rumah tangga atau keluarga. Di dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Ya, banyak kasus-kasus rumah tangga yang aneh-aneh, bahkan ada yang ngomong seperti ini, suaminya selingkuh. Saya pikir selingkuh ya pasti dengan perempuan, ternyata selingkuh dengan sejenis. Ya, inilah keadaan dunia yang makin kacau ya seperti ini. Ya, juga masalah-masalah perpecahan di rumah tangga, masalah anak cukup kompleks ya. Akhirnya saya putuskan, saya berdoa dan saya putuskan untuk membuat video dan saya akan mendoakan, terlebih saya akan memberitakan firman dulu ya. Karena di salah satu video saya ketika saya puasa 3 hari 3 malam total tidak makan dan minum, hari terakhir kami membuat video dan khotbah dan mendoakan terjadi mujizat. Kali ini pun saya putuskan, saya pada hari ini sedang puasa hari terakhir ya. Sekarang hari Jumat ya, hari Selasa jam 6 sore saya memulai puasa ya. Terus hari Rabu, Kamis dan hari Jumat ini ya kami membuat video ya. Kami akan mendoakan saudara dalam posisi puasa Ester. Pada waktu itu saya juga terdorong untuk mengadakan puasa di mana di dalam kisah Ester yaitu Raja Ahasuerus mau membantai, membunuh bangsa Israel karena ada sesuatu yang memprovokasi ya, sehingga akhirnya Ester yang ratu itu memutuskan untuk berpuasa 3 hari 3 malam berserta rakyatnya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi, bangsa Israel terhindar dari kematian yang memprovokasi. Akhirnya raja memutuskan untuk menghukum mati ya. Jadi melalui doa puasa Ester ini akan terjadi mujizat ya. Pada waktu saya video yang lain itu kami puasa berdoa untuk kesehatan, untuk kesembuhan orang-orang sakit terjadi mujizat. Begitu juga ketika kami puasa hari ini 3 hari 3 malam dan hari terakhir saya khotbah dan membuat video ini dan mendoakan saudara, maka kami percaya kematian ya di dalam rumah tangga, yaitu kematian bukan secara fisik maksud saya, kematian keharmonisan, kematian sukacita, kematian kasih, kematian tentang hubungan yang retak dengan orang tua, anak, akan Tuhan hidupkan kembali. Keluarga-keluarga akan Tuhan pulihkan dan keluarga-keluarga Tuhan akan jamah, Tuhan akan bebaskan dari kematian-kematian yang mengerikan ya. Hubungan suami istri yang mati secara rohani akan membuat kekacauan, bahkan endingnya perceraian dan anak-anak berantakan. Jadi itu yang mendorong kami, tetap kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami perlu datang di hadirat Tuhan untuk berdoa, puasa. Setelah itu kami mengambil keputusan untuk mendoakan Bapak Ibu tentang rumah tangga Bapak Ibu. Mujizat masih ada, terjadi ledakan mujizat dan kebebasan terjadi untuk rumah tangga Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Kita terus akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan sebelum saya mendoakan saudara-saudaraku pada kesempatan nanti ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan di dalam Kejadian ya, kita baca sebentar ya. Ini sangat penting ya. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ke-28 saya baca ya. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi ini. Haleluya. Ya, firman Tuhan jelas berkata dalam kitab Kejadian yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan itu mendesain rumah tangga itu sejak Tuhan ciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ya, jadi Tuhan itu sudah mempunyai rencana yang besar, terbentuknya sebuah rumah tangga yang betul-betul takut akan Tuhan. Ya, tapi dosa dan iblis merusak sehingga rumah tangga pertama pun hancur. Bahkan anak Adam dan Hawa itu Kain membunuh Habel. Terjadi sesuatu yang mengerikan sejak dosa menyentuh kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kalau Allah itu roh, manusia adalah makhluk roh sebenarnya. Ya, bukan sekedar tubuh dan jiwa. Karena tubuh ini ketika mati masuk tanah hancur, tapi roh kembali kepada Tuhan. Jadi saudaraku, roh yang ada ditempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita itu luar biasa. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan roh Tuhan dengan roh manusia mulai terputus. Ada berita terbaik saya beritakan. Tuhan Allah mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menebus segala dosa umat manusia. Ketika orang percaya kepada Yesus, rohnya dilahirkan kembali. Dan di situ ada hubungan lagi dengan Tuhan. Dan kami percaya walaupun dosa dan iblis sudah merusak rumah tangga pertama dan keturunannya, pada saat ini, pada momen kesempatan saya beritakan, masih ada pemulihan di dalam nama Yesus. Rumah tangga yang bermasalah, Tuhan sanggup tolong. Ketika saudara percaya Yesus, roh saudara sudah dilahirkan kembali. Saudara siap untuk menerima pemulihan. Dan iblis tidak terima. Dan dosa pun akan menyerang saudara. Melalui masalah-masalah yang bertubi-tubi menyerang rumah tangga saudara. Istri-istri mulai tidak menghormati suami. Dan juga suami tidak mengasihi istri. Anak-anak memberontak kepada orang tua. Timbul perpecahan di rumah tangga, perselingkuhan, orang ketiga, perselisihan terjadi, ketidakharmonisan, kekacauan. Ya, rumah tangga seperti neraka karena tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku, sejak manusia diciptakan pertama, Tuhan memberikan otoritas untuk menguasai bumi. Untuk menikmati kekayaan yang ada di muka bumi. Semua itu hancur akibat dosa dan iblis. Tapi saya beritakan, di dalam Yesus, saudara sanggup menikmati berkat rohani dan jasmani. Memang pada awalnya Tuhan menciptakan, dalam Kejadian 1:31, Tuhan menciptakan semua baik. Ya, bintang-bintang, galaksi, bumi beserta isinya, planet-planet, semua sungguh amat baik. Tuhan menciptakan udara, Tuhan menciptakan air, bunga yang bermekaran indah, buah-buahan, binatang di darat, di lautan, di udara. Tuhan ciptakan luar biasa. Bahkan Tuhan ciptakan puncaknya manusia, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada roh. Binatang tidak ada roh. Dia hanya naluri, tapi manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini dahsyat, otak kita dahsyat, telinga kita bisa mendengar, lidah kita bisa mengecap, mata kita bisa melihat, ya, jantung kita berdenyut, dan organ-organ tubuh kita semua dirancang Tuhan untuk menikmati kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Tapi semua hancur karena dosa dan iblis. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10:10 berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Pencuri itu iblis, ya, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Haleluya. Masih ada kesempatan saudara datang kepada Yesus, rumah tanggamu akan dipulihkan dan mujizat besar terjadi atas rumah tanggamu. Nanti kami akan berdoa. Tapi sebelumnya tetap saya akan memberikan firman-firman Tuhan yang bisa menguatkan saudara di dalam pernikahan.
Saudaraku, di situ jelas berkata Tuhan memberkati baru beranak cucu. Jadi pemberkatan nikah yang kudus harus dilakukan, ya. Dan pemberkatan nikah yang kudus tumpang tangan seorang hamba Tuhan jangan disepelekan, itu berkatnya luar biasa. Blessing akan terjadi. Maka jangan sepelekan, ya. Seks itu ciptaan Tuhan, seks itu kudus, tapi dilakukan setelah nikah, setelah pemberkatan, setelah hamba Tuhan tumpang tangan, setelah siap menjadi suami istri, baru berhubungan, ya, antara suami istri yang kudus. Jadi kalau ada rumah tangga yang bermasalah, biasanya, saudaraku, ya, itu dia melakukan hal yang tidak kudus sebelum pemberkatan, yaitu melakukan hubungan seks sebelum pemberkatan. Itu iblis telah mencuri berkat-berkat Tuhan, dan intisari berkat sudah dicuri oleh dosa dan iblis. Ya, di dalam pertobatan, tapi ya tetap, ya, Tuhan Yesus sanggup mengampuni. Tetapi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dosa tetap menimbulkan konsekuensi. Ya, ketika Tuhan Yesus membasuh dosa-dosa kita, taburan kita pun saudara harus istilahnya rela untuk membayarnya. Ya, seumpama paku yang ditancapkan di tembok, paku itu tertancap, dicabut, bekasnya masih ada. Jadi setiap dosa menimbulkan konsekuensi. Tetapi saya ingatkan sebagai hamba Tuhan bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, asal kita mau bertobat, mengaku dosa-dosa kita, dan saya percaya bahwa kuasa darah Yesus sanggup menyucikan dan menguduskan segala dosa-dosa kita, apapun dosa kita. Bangkit, jangan putus asa, jangan biarkan iblis mengintimidasi. Darah Yesus sanggup menyucikan segala dosa-dosa kita. Kita kembali untuk membahas tentang gimana cara pernikahan menurut standar firman Tuhan, ya. Jadi saudaraku, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu terdapat dalam Matius pasal 19 ayat 6, ya. Jadi apapun yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saudaraku, tetap pertahankan pernikahan saudara. Kalau terjadi masalah dengan istri atau suami meninggalkan atau suami selingkuh, istri selingkuh, tetap ampuni. Sampai berapa kali Pak Pendeta untuk tidak terbatas. Karena firman Tuhan jelas berkata di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22 mengatakan ketika murid Tuhan Yesus tanya kepada Tuhan, Tuhan yang berbuat dosa kita mengampuni apakah 7 kali? Tidak, Tuhan Yesus ngomong bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Suami istri harus saling mengampuni. Jangan kalau ada orang ketiga langsung cerai, ya. Itu perangkap iblis yang menghancurkan rumah tangga orang-orang percaya, ya. Kita percaya bahwa di dalam Yesus masih ada pemulihan, ada kekuatan yang luar biasa untuk rumah tangga bisa harmonis dan bisa menikmati sukacita di dalam hubungan suami istri dan di dalam rumah tangga menurut standar firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, mengampuni yang bersalah itu adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Tapi satu hal saudaraku, pernikahan boleh terjadi kembali ketika cerai mati. Artinya kalau salah satu meninggal boleh menikah kembali. Contohnya suami meninggal, istri boleh, ya, menurut standar firman Tuhan menikah kembali. Atau istri meninggal, suami boleh menikah kembali, ya. Itu standar firman Tuhan. Kita sederhana menafsirkan firman Tuhan, jelas apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab Malaki pasal 2 ayat 16 berkata bahwa Tuhan membenci perceraian. Jelas, standarnya jelas, ya. Di dalam pernikahan Kristen tidak ada kamus perceraian, ya. Itu kehendak iblis dan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan adalah pernikahan Kristen tetap abadi, ya, sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Ya, saudaraku, pernikahan adalah kehendak Tuhan, maka harus dipertahankan. Biarlah kita menurut standar firman Tuhan terus. Jadi saudaraku, sebuah pernikahan itu, ya, seperti firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, ya. Apa artinya, ya? Bahwa di dalam sebuah pernikahan, ya, itu harus ada ikatan yang tidak bisa diputuskan, ya.
Jadi contohnya ya, di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Apa artinya ya? Sebuah tali kalau terdiri dari 3 lembar dililitkan, itu kekuatannya luar biasa, melebihi tali yang berjumlah 4 ya. Jadi kesatuan di dalam 3 tali kalau dililitkan itu kekuatannya melebihi tali yang melebihi 3 ya. Baik itu 4, 5 maupun apalagi 2. Itu pasti tambah rapuh ya. Jadi kekuatan tali itu luar biasa. Ya, tali 3 lembar itu kalau kita maksudkan di dalam pernikahan adalah tali pertama adalah Tuhan Yesus, dan tali kedua adalah suami, dan tali ketiga adalah istri. Jadi ketika 3 kesatuan ini digabung, tidak ada yang bisa melepaskan. Iblis dan dosa tidak bisa memisahkan karena ada satu tali yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Jangan menambahi tali ya. Kalau tali itu ditambahi, sudah Yesus, ada kekuatan di luar Yesus, pasti rumah tangga akan berantakan ya. Sesuatu yang berhubungan dengan iblis, okultisme ya, atau hal-hal yang bersentuhan dengan iblis pasti akan menghancurkan pernikahan. Jadi kalau pernikahan kepingin utuh, cari perdukunan ya, minta sesuatu yang di luar firman atau kehendak Tuhan, pasti akan menghancurkan pernikahan. Atau di dalam pernikahan ada tali-tali yang melebihi tali yang utama, yaitu Yesus, yaitu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan mengandalkan kekuatan manusia. Jadi andalkan Yesus di dalam rumah tanggamu. Mungkin ada masalah di dalam rumah tangga, bergantung pada psikologi untuk memecahkan masalah, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya bergantung pada ahli-ahli psikologi pun banyak rumah tangga yang hancur berantakan. Ya, tetap andalkan nomor 1 Tuhan Yesus, tali yang pertama. Ya, jangan kurangi ya. Kalau tali itu 2 pasti hancur ya, atau menghilangkan Yesus sama sekali tambah hancur, atau menambahi selain Yesus juga hancur ya. Kembali ke Yesus, maka rumah tangga saudara pasti menuju pemulihan yang luar biasa ya. Firman Tuhan jelas berkata ya, mari saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Efesus ya, untuk mendasari tentang pernikahan itu gimana ya. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan memandikan dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Haleluya. Ini standar firman Tuhan, bahwa otoritas yang tertinggi di dalam sebuah pernikahan, nomor 1 Kristus, otoritas yang tertinggi. Terus di bawahnya adalah suami. Suami tetap tunduk pada otoritas yang di atas ya, yang teratas, yaitu Kristus ya. Dan juga istri harus menghormati suami, sebaliknya suami mengasihi istri. Istri menghormati suami dan tunduk. Apa arti tunduk ya? Jangan disalah mengerti ya. Tunduk artinya kalau suami ada firman tunduk lalu disalahgunakan ya. Istilahnya istri dibuat semena-mena agar tunduk. Tidak. Tunduk di sini dalam pengertian istri menghormati suami ya. Suami harus
menafsirkan ayat ini dengan benar. Istilah jangan menggunakan ayat ini untuk semena-mena terhadap istri. Jadi istri harus menghormati suaminya, sedangkan anak-anak menghormati kedua orang tuanya. Inilah hierarki yang Tuhan tunjukkan. Nomor 1 Yesus, suami dan istri. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dasar-dasar firman Tuhan, ya, kami tidak membahas bisa panjang lebar karena waktu, ya. Tapi satu hal apa yang sudah saya terangkan di depan itu memberi gambaran yang luar biasa bahwa rumah tangga adalah desain Tuhan yang luar biasa. Pertahankan sampai kematian terjadi di dalam kehidupan suami istri. Ya, di dalam Yesus pasti ada jalan keluar, di dalam Yesus pasti ada solusi, dan Tuhan akan memberkati pernikahan saudara. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku, nanti saya akan mendoakan saudara, ya. Dan ketika kami berdoa, saudara bisa mensepakati apa yang saya doakan sehingga terjadi kesepakatan dan terjadi mujizat. Haleluya. Ya, saudaraku, sebelum saya mendoakan saudara, ya, saya akan memuji menyembah Tuhan bersama saudara yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada. Kami percaya hadirat Tuhan dimanapun di seluruh muka bumi. Ketika orang percaya kepada Yesus, di situ ada hadirat Tuhan. Ya, ketika orang menyembah Tuhan, pasti di situ ada kekuatan yang luar biasa. Ya, sebelum saya mendoakan saudara-saudara, kita akan menyembah Tuhan lebih dulu. Siapkan hati saudara. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saya akan mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku dalam masalah rumah tangga, masalah suami, anak, masalah istri, ya, masalah apapun di dalam rumah tangga saudara, walaupun terhalang jarak, waktu, dan ruang, Tuhan Yesus ada di mana-mana. Kita akan sembah Tuhan lebih dulu. Amin. Ya, saudaraku, kita akan sebuah pujian di mana lirik lagu ini saya percaya akan memberkati Bapak Ibu, di mana melalui lagu ini kita mengetahui bahwa sumber pertolongan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya sumber pertolongan, tidak ada lain di muka bumi, hanya Yesus yang bisa dan sanggup memulihkan keluarga saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita siap memuji menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, amin, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Benar, Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudaraku kita menyembah. Haleluya. Terima kasih ya Abang. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu lepaskanku, bilur-Mu sembuhkanku. Kau baik Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melepaskan, menghancurkan menghancurkan belenggu. Haleluya. Kiralabasyakana mata, urana mata sikirala basyakara mata su, hipata karana mata siarala mata su. Darah-Mu lepaskan, darah-Mu membebaskan yang terbelenggu, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat-Mu masih ada. Orasya gayarana matasu, presence of God. Hadirat-Mu membebaskan, Holy Spirit mengalirlah atas kami, atas anak-anak-Mu Tuhan. Kirala basyakara mata siarala mata hurrapapata, kirala masyakana matasu. Darah Yesus berkuasa membebaskan. Kina mata siara mata so. Terima kasih, mujizat-Mu masih ada, pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu dahsyat. Engkau melepaskan kami dari api neraka yang kekal. Dosa-dosa kami terhapus oleh darah Yesus. Thank you Lord. Holy Spirit. Kirala mata siana mata so. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kirala mata syararamu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Benar Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman, angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu, presence of God, ada mujizat. Ketika Paulus dan Silas menyembah, penjara terbuka. Ketika Daud menyembah Tuhan, roh-roh kegelapan yang mengikat Saul dilepaskan. Ketika bangsa Israel menyembah Tuhan, tembok Yeriko diruntuhkan. Ketika Yosafat berserta rakyatnya memuji menyembah Tuhan, musuh-musuh dihancurkan dan dikalahkan. Ketika kami menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, kami semua boleh disembuhkan, kami sudah dibebaskan, dan keluarga-keluarga sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Kami akan bersatu hati Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama dengan sepakat dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah, ataupun dimanapun saudara-saudara kami berada. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Yesus, Engkau hadir, dan kami siap untuk mendoakan anak-anak-Mu pada kesempatan kali ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita sepakat di dalam doa. Haleluya, saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan kebetulan kalau kami boleh sepakat dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah maupun di tempat manapun berada, baik di Indonesia, luar negeri, boleh bersepakat dengan saya untuk berdoa tentang pemulihan keluarga-keluarga mereka, yaitu di dalam masalah apapun juga kami percaya mujizat masih ada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak-anak-Mu yang mengalami masalah-masalah rumah tangga dalam nama Yesus, masalah apapun juga, masalah suami, istri, anak-anak, Engkau sanggup memulihkan. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhanlah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus, saudara-saudaraku yang mengulurkan tangannya dan mengangkat tangannya maupun bersentuhan dengan tangan kami di HP, di dalam nama Yesus terjadi mujizat untuk keluarga-keluarga ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudaraku ini, kalau ada dosa-dosa tersembunyi, dosa masa lalu, sekarang dalam angan-angan, basuh dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya kuasa darah-Mu sanggup menyucikan dan menguduskan segala dosa-dosanya. Kuasa darah Yesus lebih besar dari pemberontakan dan dosa-dosa anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk ikatan-ikatan dan tekanan-tekanan dari pihak iblis yang menyerang, membelenggu rumah tangga ini, di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus, Lucifer dengar bersenak buahmu yang ingin menghancurkan rumah tangga yang bermasalah ini, baik masalah-masalah suami, istri, anak, masalah rumah tangga yang sempat membuat anakmu putus asa, bahkan ingin mengakhiri hidupnya, bahkan ingin bunuh diri. Di dalam nama Yesus Kristus, lepaskan ikatanmu iblis, lepaskan dalam nama Yesus. Enyah engkau, hai Lucifer senak buahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, belenggu-belenggu yang mengikat anak-anaknya, belenggu-belenggu yang mengikat suami-suami, belenggu yang mengikat istri, di dalam nama Yesus aku tengging, aku patahkan dalam nama Yesus. Intimidasi yang dilancarkan iblis benak buahmu yang membuat rumah tangga ini ketakutan setiap hari, tidak ada kasih, tidak ada keharmonisan, ada ikatan-ikatan perkataan yang menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak, dan akhirnya terjadi kesalahpahaman dan timbul pertengkaran dan timbul perselisihan. Di mana ada dosa, di mana ada iblis, di situ ada roh-roh yang membuat pemecah belah. Di dalam nama Yesus pulihkan keluarga ini, di dalam nama Yesus engkau menjamah keluarga-keluarga ini. Tuhan Yesus berkati suami-suami menjadi imam di tengah keluarga, memimpin istri
dan anaknya hidup takut akan Tuhan, dan juga istri sebagai penolong yang sepadan yang Engkau berikan untuk suami, dapat menolong suami, dapat menolong anak dengan karunia yang sudah Engkau berikan, dan juga menjadi tiang doa di tengah keluarganya di dalam nama Yesus. Dan juga anak-anak di dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, masa depannya, berkati juga sekolahnya, tulang rusuknya, berkati juga pekerjaan di kemudian hari. Di dalam nama Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang sepakat dengan kami berdoa, terjadi mujizat dalam nama Yesus. Mujizat terjadi in the name of Jesus. Mujizat untuk keluargamu terjadi detik ini dalam nama Yesus. Sekali lagi kami percaya iblis sudah dihancurkan oleh kuasa hadirat-Mu. Ketika kami berdoa, firman-Mu berkata, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang mengaku Yesus Kristus sudah dibenarkan oleh darah Yesus, ketika kita sepakat berdoa, mujizat besar terjadi untuk keluargamu dalam nama Yesus. Roh-roh yang membuat perceraian kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh perselingkuhan, roh-roh percinahan juga kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh yang membuat putus asa juga kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh yang membuat sakit penyakit juga di dalam tubuh keluarga-keluarga ini, sehingga juga membuat kekacauan di rumah tangga, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga ini, pekerjaannya, ekonominya, sandang pangan papan berkelimpahan dalam nama Yesus. Engkau anugerahi kekuatan secara ekonomi karena Engkau Yahweh Jireh sanggup menyediakan dan memberkati keluarga-keluarga ini. Berkati Tuhan, berikan terobosan di dalam bisnis usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati anak-anak, biaya-biaya sekolah anak juga Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Tuhan, dalam nama Yesus, keluarga-keluarga yang mungkin belum ada pekerjaan, Tuhan Kau memberikan solusi dan jalan keluar sehingga mendapat pekerjaan yang terbaik, dan juga keluarga harmonis, yaitu suami mengasihi istri, istri menghormati suami, dan juga anak-anak menghormati kedua orang tuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya mujizat besar terjadi atas keluarga-keluarga yang kami doakan di internet ini. Kami percaya mujizat tidak terhalang jarak, tempat, waktu, ruang. Tuhan Yesus ada di mana-mana, memenuhi seluruh bumi, dan kami percaya, saudara-saudara yang percaya dan menyepakati doa-doa kami, terjadi mujizat besar untuk keluargamu. Terima kasih Bapa, kemenangan yang besar terjadi untuk keluarga-keluarga yang kami doakan walau melalui internet ini. Kami percaya kuasa-Mu sudah turun untuk keluarga-keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kemenangan, kebebasan, pertolongan, pemulihan untuk keluarga-keluarga ini. Di dalam nama Yesus, terima kuasa, terima mujizat, terima urapan baru, terima anggur yang baru, terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih, anak-anak-Mu yang kami doakan bersukacita, dan anak-Mu senantiasa berharap mengandalkan Yesus, tekun menyembah Tuhan, tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, terutama mengenal Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga seluruh keluarga diselamatkan, satu orang diselamatkan, seluruh anggota keluarga juga boleh diselamatkan, menerima karunia-karunia Roh Kudus, dan boleh menyenangkan hati-Mu di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan bersukacita karena mujizat sudah terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, saya sudah mendoakan saudara, dan kami percaya mujizat sudah terjadi atas hidup saudara. Terus bersukacita, terus andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri saudara sendiri dan manusia. Karena ada firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bersukacita sudah mendoakan saudara dalam kesempatan ini. Bahkan saya rela untuk memberkati saudara dengan doa puasa ini. Kerinduan saya adalah menolong banyak orang, dan nama Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Saudaraku, di akhir acara ada ayat-ayat firman Tuhan, referensi ayat-ayat firman Tuhan tentang keluarga. Saudara bisa membaca. Kami percaya iman berasal dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kami percaya ketika saudara membaca tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan pemulihan keluarga, iman saudara dikuatkan sehingga mujizat cepat terjadi, dan mujizat sudah terjadi atas kehidupan saudara. Jangan putus asa, jangan menyerah. Terus lakukan sampai mujizat terjadi.
saya terus membawa saudara-saudara di dalam doa dari tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga saudara, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh kasih, rumah tangga yang memuliakan dan meninggikan Yesus di dalam kehidupan saudara. Selamat menikmati keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Saya mengucapkan terima kasih, Pendeta Yosef Iman Santoso mengucapkan terima kasih atas respon saudara sehingga melalui video ini saudara dipulihkan. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi dalam kesempatan program-program video berikutnya di channel Yosef Iman Santoso. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Amin.